ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quranul Karim, demikian pula di dalam sunnah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kita amati banyak pujian-pujian Allah, pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap para sahabat beliau, sangat diagungkan dan dimuliakan di dalam Islam. Firman Allah dalam Al-Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibul zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir dalam peperangannya. Mereka memperjuangkan segala sesuatu yang mereka miliki untuk Islam. Mereka pertaruhkan bahkan nyawa untuknya. Mereka berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk, sujud, mencari karunia Allah. Tanda mereka itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah tampak pada muka dan bekas sujud mereka. Para sahabat Rasulullah SAW, sifat mereka disebutkan dalam Taurat, juga di dalam Injil, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Dari tunas itu menjadi tanaman yang kuat, lalu menjadi besarlah, tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir. Jengkel dan tidak akan jengkel, tidak akan benci kepada para sahabat Rasulullah kecuali orang-orang yang kafir. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh ampunan dan pahala besar di sisinya. Berapa banyak ayat kita baca di dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka
mereka pun ridho kepada Allah. Cukup sebagai bukti keutamaan para sahabat. Bahkan Allah sebutkan terlebih dahulu keridhaan Allah kepada mereka sebelum keridhaan mereka kepada Allah. Ketika Allah mencela kaum munafikin, orang-orang yang munafik, salah satu sifat mereka Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Di Al-Baqarah ayat 13. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti para sahabat Nabi itu beriman. Apa jawab kaum munafikin? Apakah kami beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu? Sifat munafik selalu saja mencela, membenci dan dengki kepada para sahabat Nabi. Bahkan mereka katakan para sahabat itu orang-orang bodoh. Allah yang membela para sahabat Nabinya. Allah katakan, ingatlah sesungguhnya justru merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak Rasulullah sebutkan tentang keutamaan para sahabat beliau. Antara lain dari hadis Abu Sa'id di Sahih Muslim, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan sekali-kali kalian mencela para sahabatku. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, gunung Uhud ma'ruf di Madinah, begitu besarnya, begitu panjang tingginya, seandainya itu emas dan dia infakkan, tidak akan itu menyamai satu mud atau bahkan setengah mud dari gandum yang para sahabat infakkan di jalan Allah. Satu mud ketika telapak tangan orang dewasa disatukan. Hanya itu gandum yang diinfakkan sahabat, atau bahkan setengahnya hanya satu telapak tangan, lebih afdal di sisi Allah dari satu gunung Uhud emas jika engkau infakkan di jalan Allah. Jangan engkau cela para sahabatku. Demikian pula di Sahih Muslim dan Musnad Ahmad dari hadis Abu Musa, Rasulullah SAW sebutkan, an-nujum amanatun lis-sama fa idza dhahabatin nujum atas sama ama tu'ad. Bintang adalah pengaman di langit sana. Selama ada bintang-bintang, aman, tidak ada kekacauan dan kehancuran. Kiamat yang dimaksud. Begitu bintang-bintang itu hilang, hancur, maka datanglah apa yang telah dijanjikan, kehancuran total bagi alam semesta, kiamat tiba. Wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adu. Aku, Rasulullah sebutkan, pengaman bagi para sahabatku. Selama aku ada, mereka aman. Begitu aku tiada, akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan. Berbagai bentuk fitnah dan perselisihan yang terjadi.
wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Para sahabatku adalah pengaman umatku. Selama ada para sahabat, umat ini aman. Dan begitulah kenyataannya. Umat ini satu. Umat ini bersaudara, kompak. Belum dan tidak ada terjadi perpecahan. Tidak terjadi perselisihan selama ada para sahabat Rasul SAW. Begitu para sahabatku tiada, datanglah kepada umat ini apa yang telah disebutkan, terjadi kekacauan di sana sini, perpecahan dan perselisihan yang tiada henti. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita tahu dari Rasulullah SAW, sebagian beberapa dari para sahabat beliau janjikan surga bagi mereka sementara mereka masih hidup di dunia ini. Di dalam hadis Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sebutkan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar as-Siddiq di surga, wa Umar fil jannah, begitu pula Umar Ibnul Khattab di surga, wa Uthman fil jannah, begitu pula Uthman bin Affan di surga, wa Ali fil jannah, begitu pula Ali ibn Abi Thalib di surga, dan beberapa nama para sahabat yang lainnya. Rasulullah janjikan surga bagi mereka sementara mereka masih hidup. Jelas itu karena keutamaan dan kemuliaan mereka. Kepada para sahabat yang ikut perang Badar, Rasulullah SAW sebutkan dalam Abu Dawud dan Tirmidzi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, bahwa Allah yang berfirman, Allah berkata kepada para sahabat yang ikut dalam perang Badar, lakukan apapun yang kalian lakukan, aku telah ampuni kalian semua. Para sahabat Rasul yang ikut dalam perang Badar radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, aqulu ma tasma'un wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadih, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai. Di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beberapa dari para sahabat beliau memiliki keutamaan yang lebih dari yang lainnya. Kata Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab di Sahih Bukhari, kunna nukhayyir bainan nas fi zamani Rasulillah Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman. Kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah masih hidup, kami menganggap yang terbaik di umat ini setelah Rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu pula yang ditanyakan oleh Imam Muhammad Ibnul Hanafiyah, putra Ali ibn Abi Thalib. Aku tanya ayahku Ali bin Abi Thalib, ya abatah, man khairu hadhil umma ba'da nabiyiha? Wahai ayahanda, siapa yang terbaik di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ayahku menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu aku tanya kembali beliau, setelah Abu Bakar, siapa yang terbaik di umat ini?
Ayahku menjawab, Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam mencintai segenap para sahabat Rasul kita, menjunjung tinggi kemuliaan mereka. Kita tidak boleh membicarakan kejelekan, keburukan atau aib pada diri para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika orang tua kita saja, bapak ibu kita tidak pernah ridho, kita akan marah jika mendengar orang yang berani mencela dan membicarakan keburukan mereka. Para sahabat Rasul, orang-orang yang mulia, yang menemani Rasul kita, mengawal dakwah beliau dan melanjutkan perjuangan beliau sehingga Islam, agama yang kita cintai ini, sampai kepada kita dengan sempurna. Maka cintailah para sahabat Nabi, muliakan mereka, orang-orang yang diridhai oleh Allah, dipuji dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita terima, jangan pernah kita diam jika para sahabat Nabi kita dicela dan dicemoohkan oleh siapapun. Curigai keislaman seseorang yang membenci dan membicarakan buruk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi kita semua hidayah dan taufik kepada jalan yang benar, siratal mustaqim, mengikuti jejak para sahabat Nabi kita, sehingga kita disatukan oleh Allah bersama mereka di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi negeri kami, jaga keamanan negeri kami, baikkan para pemimpin kami, jadikan mereka rahmat, beri mereka taufik untuk kebaikan kami semua dan negeri kami. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.